Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, to the point teman-teman. Kembali kita ngobrol-ngobrol Painetuk ya, memang sudah lama. Mohon maaf kemarin saya udah hampir seminggu lebih ya saya tinggal upload karena memang banyak hal ya di luar project yang harus saya selesaikan, termasuk juga kemarin tuh ya namanya hidup ada cobaan-cobaan tersendiri ya gitu. Jadi kemarin orang tua saya juga masuk rumah sakit, jadi nggak konsen terhadap sesuatu hal yang berbau-bau project gitu ya. Ya tapi sebisanya lah saya coba kondisikan, dan baru kali ini saya coba share-share informasi. Kemarin ada dua video yang sudah saya sharingkan terkait video tentang apa namanya federal ya, Fed sama apa namanya Stellar ya, teman-teman tahu lah Stellar ya. Kemarin videonya sudah saya sharingkan, intinya teman-teman silakan terjemahkan sendiri bahwa itu adalah real ya. Saya hanya coba bantu untuk translate saja, dan silakan analisa masing-masing bahwasanya di luar sana tidak seperti yang kita duga, tidak seperti yang kita bayangkan dan pikirkan. Memang terkait regulasi dan pengaturan-pengaturan tatanan ekonomi, terlebih menyangkut sejauh ini kan kita tahu ya bahwa USA memang masih memegang kendali ya sebagian daripada perputaran ekonomi dunia. Ya, yang jelas-jelas memang negara Amerika pun di bawah kendali juga gitu loh. Jadi ada kelompok-kelompok tertentu yang memang mereka mengatasnamakan organisasi ya yang legal dan lain sebagainya lah. Teman-teman silahkan saja ya dipelajari, dipahami bahwa ya seperti itu adanya. Baik, kita kembali ke Painetuk untuk kali ini teman-teman ya. Ini di apa website namanya mynepi.com ya teman-teman, silahkan dibaca saja. Ini update terbaru. Di sini diberi judul ya, pengumuman jaringan rencana jaringan terbuka PI. Nah ini saya sudah translate ya teman-teman, silahkan untuk lebih memahami lagi saya harapkan baca ulang nantinya. Nah saya hanya mengulas sedikit saja. Dengan senang hati kami umumkan bahwa kami bermaksud memasuki periode Open Network Mainnet 2024 jika, nah ini ada jika tiga kondisi berikut terpenuhi. Nah, memang di sini dikatakan tidak ada tanggal pasti yang ditetapkan. Ketiga kondisi penting ini tergantung pada upaya kolektif para pionir, pengembang komunitas, dan tim inti, artinya pionir kita. Pengembang komunitas mungkin di sana developer daripada platform-platform yang akan mengusung daripada jaringan Pi Network ke depan. Kemudian tim inti jelas core team ya. Selain faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Kalau untuk eksternal tidak dapat dikendalikan ya, dan mereka juga tidak punya hak. Core team itu nggak punya hak mengatur eksternal. Seperti apa? Seperti bursa mungkin yang memasang harga dan lain sebagainya, itu di luar kendali ya. Jadi mereka juga ya nggak ngurusin kayak gitulah, pusing lah, kebanyakan ngapain gitu loh. Intinya mereka fokus saja pada project supaya tujuan goal daripada open network ini terpenuhi. Ya, kondisi tersebut didasarkan pada tujuan dan strategi jangka panjang Pi Network dan mempertimbangkan kelayakan pencapaiannya dalam tahun 2024. Ini baru goal ya. Di sini ada 2024 goals ya. Nah, ini syarat-syarat yang mungkin kesekian kalinya kita ulas ya. Tempo hari juga sudah beberapa kali core team sampaikan di websitenya, termasuk juga di video yang disampaikan oleh Nicholas. Mereka pun tidak bosan untuk mengingatkan ya, termasuk juga mining, KYC dan sebagainya. Syarat-syarat terwujud jaringan terbuka 2024. Yang pertama, kondisi yang pertama ada tiga kondisi. Kondisi yang pertama adalah selesaikan pekerjaan persiapan jaringan terbuka apapun dalam teknologi. Ini bagian core team ya. Teknologi, produk ya, ini berhubungan dengan developer ya, developer aplikasi lain. Kemudian bisnis ya, segi bisnis API antar aplikasi dan lain sebagainya. Dan hukum dengan mengikuti strategi Pi Network yang konsisten. Hukum di sini adalah pematuhan hukum yang memang sejak awal dibangun proyek ini harus mematuhi hukum ya. Hukum bukan hanya di regional tertentu saja, tetapi secara global teman-teman ya. Ini saya tidak bacakan karena panjang, teman-teman silakan baca. Saya hanya poin-poin utama daripada tiga kondisi ini. Kemudian kondisi yang kedua yang harus dicapai adalah tujuan berikut dalam jaringan, KYC dalam jaringan, kemudian migrasi dan pembuatan utilitas. Nah, yang tiga macam ini, ya kondisi dua ini ada tiga macam juga nih. Yang pertama KYC, kemudian migrasi, kemudian utilitas gitu loh.
Nah, jadi yang tiga utama dalam kondisi dua ini harus terpenuhi. KYC ada targetnya, tempo hari sudah diulas berapa juta harus sampai. Kemudian migrasi harus sekian juta, pionir ya minimal. Walaupun yang belum itu bukan berarti ini kan, karena memang sudah disampaikan bahwa kita dikasih waktu nih untuk menyelesaikan KYC dan dapat migrasi sebelum 31 Desember diperpanjang kan. Dan pembuatan utilitas, makanya saya sampaikan bahwa ketika orang meyakini bahwa 31 Desember itu clear semua dan akan menikmati, itu salah kalau menurut saya pribadi loh. Ya kan orang berbeda. Kalau menurut saya 31 Desember itu hanya goals timing terakhir ya, timing terakhir untuk menyelesaikan semuanya. Bahwa disitulah nanti akan diambil langkah untuk open network. Nah, ketika kita lihat progresnya baru-baru ini, ya teman-teman silahkan dicek aja di eksplornya sudah berapa yang migrasi dan lain sebagainya. Nah, sudah kira-kira dalam 1 bulan ini terpenuhi tidak? Ini kan sudah dikasih waktu sampai 31 Desember untuk yang belum KYC. Ya, ada teman saya yang jauhan di sana ya, ikut, tapi ketika KYC sampai saat ini masih meremehkan. Ya sudah, berarti akunnya jangan mengharapkan untuk menghasilkan, karena akan burning, akan terbakar, dan ya percuma gitu loh. Walaupun ada koin berapapun di sana kalau tidak melakukan KYC ya. Tapi setidaknya kalaupun belum lolos, kalau sudah melakukan KYC, misalkan kalau untuk tentatif teman-teman gak usah khawatir. Lagi-lagi saya sampaikan, untuk tentatif itu nggak perlu khawatir karena memang itu sudah 50%. Dan bulan ini yang tentatif itu akan all open ya, atau all lolos ya, semuanya akan lolos yang tentatif. Jadi tenang aja, nggak usah khawatir. Waduh, saya tentatif masih begini. Belum juga migrasi, itu proses bagian core team. Nggak perlu khawatir kalau yang tentatif. Yang dikhawatirkan adalah akun yang belum melakukan KYC. Melakukannya gimana? Artinya menyerahkan KTP ya, kemudian verifikasi muka, isi data dan segala macam. Syarat-syarat KYC itu belum dilakukan. Nah, itu perlu khawatir, maka karena akunnya otomatis nanti sudah tidak akan bisa digunakan lagi. Begitu maksudnya. Tapi kalau yang sudah melakukan KYC under review misalkan kan, kemudian tentatif dan sebagainya, itu nggak usah khawatir, itu bagian core team nanti penyelesaiannya. Kendati pun memang tanggal 31 sudah sampai dan dibuka, ternyata sampai open network yang belum ter-KYC tetapi sudah mengajukan KYC, itu saya melihat bahwa masih aman. Karena kenapa? Prosesnya akan terus berlanjut. Hanya satu yang saya bilang, yang saya pahami hanya satu yang dikhawatirkan adalah yang belum pernah mengajukan data untuk diverifikasi mengisi KYC, itu saja. Selain daripada itu aman lah. Nah, atau misalkan ada satu lagi, misalkan sudah mengajukan tetapi ditolak. Nah, ini perlu perbaikan. Ya, perlu perbaikan data. Artinya apa? Kalau misalkan memang kita ada bagian apa nih, kok bisa ditolak? Kita ajukan banding di sana. Ajukan banding, nama dicek sama atau tidak, foto KTP dengan selfie-nya orangnya sama atau tidak. Ada kemarin saya menemukan ketika memvalidasi KTP laki-laki, verifikasi muka perempuan. Nah, ini ya maaf, saya tolak gitu loh. Hal-hal semacam kayak gitu kan nggak sinkron. Nah, dikhawatirkan nanti disalahgunakan dan sebagainya gitu. Dan kita juga sebagai validator nanti akan terbaca ketika meloloskan seperti itu, sistem di sana juga akan mereview ulang. Oh, ini validator nggak bener nih, gitu kan. Jadi akhirnya kita kena pengurangan nilai sebagai validator lah, seperti itu ya. Oke, kemudian yang masih kondisi 2 ini kan migrasi juga saya coba lihat teman-teman saya ya yang kemarin referral saya sudah beberapa yang sudah termigrasi ya. Sudah termigrasi, sudah terima, sudah lolos semua, dan ya alhamdulillah gitu. Dan untuk migrasi di bulan ini yang didahulukan adalah akun-akun yang memang belum pernah migrasi di tahun 2021 ya. Itu yang harus dipahami. Kok saya nggak ada migrasi lagi, sementara ini yang baru kok migrasi. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi langkah daripada core team yang saya pahami adalah migrasi untuk di awal bulan Desember ini itu didahulukan migrasi akun-akun baru yang belum mengalami migrasi. Nah, yang pernah mengalami migrasi kemarin terima koin ya kita itu belum, itu jatuhnya golongan migrasi kedua. Nah, ini sekarang adalah migrasi pertama dulu bagi akun yang baru. Itu yang harus kita pahami. Jadi jangan sampai kok ini baru daftar langsung migrasi. Kita yang udah lama baru migrasinya kapan lagi nih, padahal udah. Nah, ini yang harus dipahami ya.
Kemudian pembuatan utilitas, jelas pembuatan utilitas kan tidak semudah yang kita pahami, asal bikin, asal nyantol, asal integrasi selesai, udah nggak bisa begitu tahapannya. Teman-teman kalau mengikuti PCM, P-Chain Mall, aplikasi penambangan PCM ini, prosedur dan prosesnya itu luar biasa. Step untuk integrasinya itu benar-benar nggak bisa sembarang dan nggak bisa asal. Ya, termasuk sampai ketemu nanti API-nya, karena itu menyangkut daripada transaksi. Jadi nggak bisa asal, teman-teman harus memaklumi, harus memahami bahwa utilitas pun untuk integrasi dengan Pi tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bukan programmer, tetapi bagian mereka lah developer yang memang lebih memahami. Itu juga perlu proses, kita harus memahami, harus mengerti itu. Jadi nggak bisa misalkan, sejauh ini katanya mana aplikasi belum banyak yang begini macam. Saya selalu sampaikan, termasuk di grup juga, transaksi di aplikasi secara online, apalagi cross border ya, kita transaksi pembelian ke luar negeri ya, kita order ke luar negeri, jangan dulu sebelum open network. Karena kenapa? Karena ketika kita kirim koin kita, itu banyak laporan ke saya, bukan hanya 1-2 akun yang memang akhirnya itu barang tidak dikirim, koinnya hilang. Mending seperti itu, bagaimana kalau kena hack langsung? Karena kita misalkan di platform tertentu menempelkan prase, akhirnya tiba-tiba koin kita hilang. Ya jangan salahkan core team. Ya, jangan salahkan core team, itu adalah kecerobohan kita. Itu untuk utilitas ya. Jadi kita perlu pahami juga, artinya utilitas pun butuh proses. Ketika nanti open network pun akan banyak utilitas yang belum terintegrasi, itu harus tetap hati-hati. Jadi langkah kita adalah nanti tetap kita harus pilih. Ini reminder dari saya bahwa yang saya pahami ini kan kita sharing aja teman-teman ya. Jadi ketika nanti open network pun sudah dilakukan, tidak serta-merta artinya kita mengartikan bahwa semua aplikasi yang mengatasnamakan Pi network itu sudah terintegrasi. Jangan sampai kita memahami itu. Karena tetap kita harus pilih Dior. Ya, kita harus pilih mana yang benar-benar keamanannya terjamin, bahwa ini sudah resmi terhubung dengan Pi network, keamanannya, API-nya dan sebagainya. Nah, oke. Kemudian untuk KYC dan migrasi tadi, teman-teman ya, KYC dan migrasi tadi ini di websitenya juga disampaikan bahwa 15 juta pelopor telah lulus. Ya, ini syaratnya KYC, termasuk yang telah lulus KYC secara penuh dan tentatif. Di sini dikatakan bahwa di sini tentatif itu terhitung, teman-teman. Dihitung untuk sebagai syarat daripada open network, karena tentatif ini. Jadi misalkan teman-teman kemarin ada tuh nanya, "Bang, saya awalnya hijau kok jadi tentatif lagi?" Udah biarin, nggak usah dipikirin, nggak usah stres gitu loh, tenang aja, nggak masalah. Tentatif itu bukan sebuah problemnya yang bisa dikatakan problem itu adalah bagi yang ditolak dan yang belum pernah melakukan KYC. Nah, yang ditolak perlu ya perbaikan data, itu aja. Jadi tentatif di sini jelas kok. Ya, di sini dihitung. Kemudian 10 juta pionir telah bermigrasi. Nah, targetnya itu sampai Desember ini nyampe nggak 10 juta pionir termigrasi. Baik itu misalkan yang migrasi teman-teman yang baru mulai hanya dapat 10 koin, 14 koin, ya dan lain sebagainya, itu terhitung. Ya intinya 10 juta akun ya orang gitu lah ya. Oke, kemudian untuk yang kondisi ya kita skip aja, nanti teman-teman silahkan baca sendiri. Kemudian yang kondisi 3, tidak adanya lingkungan eksternal yang tidak menguntungkan yang akan menghambat keberhasilan jaringan terbuka. Jadi singkatnya, peristiwa dunia memengaruhi mata uang dan Pi tidak berbeda. Meskipun kami tidak mengendalikan apa yang terjadi di dunia, ya jadi nggak mengendalikan urusan di luar, kami mengendalikan peluncuran kami dan tidak akan membahayakan kerja keras dan dedikasi komunitas dengan langkah gegabah ke open network. Jadi tidak mau asal gegabah. Ini project berbeda, saya bilang dari awal juga. Jadi nggak asal gegabah distribusi selesai udah jual bursa kelar clear gitu. Asal begitu aja. Pi network nggak begitu. Jadi di sini juga analisanya mereka lihat dulu. Nah, di sini di bawah ada penjelasannya bahwa waktu penyelenggaraan open network harus mencakup faktor-faktor global yang berada di luar kendali tim inti tadi atau komunitas pionir, di luar kendali komunitas pionir. Faktor-faktor ini meliputi misalkan krisis ekonomi makro, perkembangan hukum, atau peraturan yang tidak menguntungkan, ketidakpastian industri, pandemi, perang, ya, atau sejumlah faktor eksternal yang tidak dapat diprediksi, tidak dapat dikendalikan, dan atau tidak dapat diramalkan yang tidak mendukung peluncuran open network. Itu yang dikhawatirkan oleh core team, itu yang dijaga, itu yang dihindari. Itu yang harus kita sama-sama pelajari, kita pahami. Jadi
Ketiga kondisi ini akan membantu menentukan waktu peluncuran Open Network. Kami berharap jaringan dapat mencapai pada tahun 2024. Ini harapan core team pun sama, gitu ya. Dengan upaya terdesentralisasi dan tanpa adanya faktor eksternal yang tidak menguntungkan dan tidak terkendali. Tidak ada tekanan eksternal, tidak ada tekanan dari manapun. Pi Network fokus saja dengan proyek mereka, ya, dengan rencana-rencana mereka, dengan kesempurnaan yang mereka ciptakan sendiri oleh core team. Ya, jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka Open Network dapat ditunda. Nah, ini harus dipahami untuk memastikan transisi yang lebih berhasil bagi semua pionir. Secara keseluruhan, keputusan tentang peluncuran Open Network pada waktunya akan dibuat untuk melayani PCP, komunitas dan jaringan dengan sebaik-baiknya. Tujuannya ke situ. Kalau kita sebagai pionir jelas, wah ini kayak kemarin tuh banyak yang kalau saya sih yakin Pi Network nggak bakalan mainnet. Pi Network akan 2030 dan lain sebagainya. Ya itu terserah. Ya karena memang lagi-lagi saya nggak bosan saya sampaikan bahwa pemahaman orang itu berbeda. Ya memahami untuk langkah-langkah proyek dan sebagainya, saya rasa tidak bisa ini disandingkan atau disamakan dengan proyek yang lain, dengan proyek-proyek meme lain, ya kripto meme lain nggak bisa. Karena ini jelas berbeda. Bahkan saya katakan mungkin ini kualitinya bisa di atas altcoin mungkin ya, tapi kita coba lihat aja nanti ya. Saya juga kalau masalah urusan berpengaruh tebak menebak masa depan dan sebagainya, terlebih harga ya, saya nggak mau ngurusin itu. Yang penting project ini saya selalu menginformasikan bahwa ini akan benar-benar terjadi, itu saja, akan benar-benar terjadi, silakan pahami. Nah makanya saya ada beberapa rekanan yang saya sampaikan bahwa ketika misalkan tahun depan masih belum Open Network juga, ya sudah, jangan jangan hiraukan saya lagi dah, gitu loh. Karena kenapa? Karena saya melihat bahwa 2025 ini ya waktu terakhir, ya 2025 ini waktu terakhir yang bisa dikatakan mungkin masih terhitung tepat. Walaupun tahun ini memang tepat ya, ketika memang open, tetapi kan ada hal-hal yang belum tercapai. Ini yang tadi yang kita bahas. Nah, di paling bawah teman-teman, ini perlu dipahami juga. Nah, ini pertanyaan yang dilontarkan oleh banyak orang dan core team pun mengatakan, apakah ada jaminan bahwa Open Network akan terwujud pada tahun 2024? Tidak jawabannya. Di sini kan jelas. Jadi saya sampaikan yang di luaran sana yang mengatakan bahwa pasti dan lain sebagainya, itu saya nonton aja teman-teman. Karena saya patokannya di sini gitu loh. Saya patokannya apa yang disampaikan core team, ya itu yang saya telan gitu loh. Karena memang di sini jelas core team mengatakan bahwa nggak ada jaminan, mereka sendiri pun nggak jamin gitu loh 2024 ini. Tapi semua berharap ke sana. Kita pionir berharap tahun ini, core team juga berharap tahun ini, tetapi proses ini yang harus dicapai belum tentu berhasil. Tetapi kita berdoa dan berusaha berhasil, itu saja. Jadi nggak usah jadi perdebatan sebetulnya antara jadi atau tidaknya tahun ini dan sebagainya, nggak perlu. Jadi itu buang-buang energi dan buang-buang waktu, saya pikir gitu loh. Kita kan intinya memahami proyek ini benar akan terjadi, ya meluncur ke permukaan atau tidak, itu saja kalau saya sih. Kalau masalah urusan waktu, ya itu memang segala sesuatu juga butuh proses gitu kan. Nah, tidak ada jaminan di sini, tidak ada jaminan gitu loh. Nah, di sini kan namun pengumuman ini membagikan rencana dan proses yang sebenarnya yang dimiliki oleh tim inti untuk perpindahan Open Network. Ya, pengumuman ini juga menyoroti kondisi dan tonggak yang lebih spesifik bagi kita untuk mencapai Open Network gitu loh. Dan siapa dan apa yang menjadi pendorong utama di balik kondisi dan tonggak tersebut ya. Nah, di sini kemudian bawahnya bagaimana komunitas pionir dapat berkontribusi terhadap kemajuan kita menuju Open Network. Di sini juga ada melakukan KYC, ya, kemudian validasi sebagai validator, banyak. Jadi teman-teman, intinya saya nggak baca karena panjang ya. Intinya teman-teman silakan aja, yang kita bergerak, kita membantu adalah untuk developer mungkin utilitasnya. Ya, ini harus disiapkan, diikuti apa peraturan-peraturan yang diberikan oleh core team ya, agar terintegrasi dengan baik ya, aplikasinya, platformnya. Kemudian pionir juga KYC dan validator, memvalidasi, itu aja sebetulnya. Jadi
Kalau dibilang nggak sabar, jelas memang wajar, manusia semua, siapa sih yang sabar, yang apa namanya, yang rata-rata ya inginnya cepat gitu loh. Mungkin ya kalau yang sabar ya sabar gitu kan, yang ngegerutu terus gitu loh. Makanya saya gini, saya ingin memperhatikan atau melihat orang yang benar-benar ngomel mulu gitu loh. Ketika nanti menikmati hasilnya, apa yang dia katakan gitu loh. Saya kadang penasaran, ngomel mulu misalkan bertahun-tahun ngomel mulu. Nah, saya pengen tahu ketika memang saatnya nanti merasakan, menikmati hasil daripada perjuangan core team menyediakan platform ini untuk kita tambang, ya. Ketika dia nikmati, ada perubahan misalkan dalam hidup dia atau bagaimana lah, intinya ada yang dia rasakan. Saya ingin apakah masih tidak bersyukur juga atau masih ngomel juga gitu ya. Jadi saya mengimbau bahwa mengajak lah, bukan mengajak teman-teman bahwa yuk kita bawa relax aja, bawa santai aja. Selalu teman-teman saya baca di komen, yang penting saya mah klik petir. Nah, itu udah cukup lah, simple ya. Fokus klik petir, selesai. Udah, kita ikutin aja. Tetapi ikutin di situ juga bukan asal-asalan. Tentunya kita lihat daripada regulasi Pi Network, KYC-nya. Kita sebagai validator memvalidasi kalau sempet ya. Setidaknya satu orang memvalidasi ya 10 50 kan lumayan kan gitu ya. Artinya mempercepat, bantu gitu. Di sini juga banyak ya, mengapa tujuan KYC dan migrasi dapat dicapai oleh dan terutama tergantung pada komunitas. Ini udah sering dibahas lah. Intinya memang kuncinya di situ. Kalau KYC tidak terpenuhi 15 juta ya kita harus memperjuangkan itu ya. Apa tujuan KYC juga, atau misalkan mengapa ada penundaan untuk beberapa akun. Nah, ini teman-teman silakan dibaca penundaan untuk beberapa akun seperti yang dikomunikasikan dalam white paper Desember 2021 dan banyak pengumuman KYC ya. Tujuan KYC adalah memastikan integritas jaringan dengan mencegah akun palsu ya, pelanggar kebijakan. Intinya adalah yang penundaan itu berarti ada data ya, ada data yang dirasa kurang sinkron, dicek dulu nama dengan KTP sama atau tidak, verifikasi muka dengan itu dengan apa, foto KTP-nya sama atau tidak. Hal-hal semacam itu kita tidak bisa remehkan ya. Jadi jangan salahkan core team juga, mereka itu membantu bagaimana betul-betul memvalidasinya seakurat mungkin bahwa real data, real manusia, real orang. Itu aja sebetulnya, karena tidak ada tuh yang namanya inginnya mungkin bersih daripada akun-akun nipu. Akun-akun nipu ya mungkin si A, padahal si A nya misalkan mukanya bikin dari robot atau apalah ya, misalkan seperti itu diakali. Nah, terutama yang di ban itu ya, kadang yang di banned itu adalah dalam satu handphone beberapa akun Pi, itu udah jelas kalau ketahuan ya. Kalau ketahuan terdeteksi udah langsung ban semua. Itu jangan sampai lah, ngapain sih maruk amat satu handphone satu aja gitu kan. Yang penting bener jalanin, belum tentu juga semua terjalankan kan gitu ya. Oke lah, pemahaman di yang lainnya silakan dibaca aja, apa itu Open Network, bagaimana kita dapat mengetahui kemajuan ya dan tujuan Open Network pada tahun 2024 ya. Jadi di sini jelas teman-teman, mynepi.com silakan dibaca untuk bagian pengumuman jaringan atau rencana jaringan terbuka Pi. Oke, itu aja teman-teman untuk video kali ini ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan mampu memperjelas teman-teman sharing dengan saya. Karena ada beberapa hal yang misunderstanding di luaran sana, termasuk juga sampai saat ini, detik ini pun banyak yang masih menertawakan, masih mencemooh. Ya itu oke, never mind, pionir atau tidak ya silahkan, karena memang lagi-lagi saya katakan, bagi yang mengikuti channel saya dari awal, untuk yang satu ini Pi Network, saya bisa memastikan sejak awal juga ini adalah project yang akan real, walaupun memang mungkin makan waktu beda dengan project lain gitu teman-teman ya. Oke, next setelah video ini mungkin saya akan coba record lagi. Ada beberapa hal yang penting juga yang harus saya sampaikan, termasuk juga beberapa penipuan yang harus kita hindari, yang harus kita curigai ya. Oke, untuk video kali ini aja, sampai sini, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.